sama. Oke, saya lanjutkan ya, saya biar habiskan materinya. Nah, kalau materi sudah selesai, baru nanti bisa latihan soal seperti biasa. Kita nanti punya waktu kira-kira ya kira 4 pertemuan lagi berarti ya. Jadi kita bisa bahas berkaitan dengan soal-soal atau mungkin tanya jawab bagi adik-adik yang nanti masih perlu didiskusikan, masih ragu-ragu atau mungkin belum mengerti dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Saya matikan dulu videonya biar akses internet bisa berjalan lancar. Kemudian materinya saya share dulu kaitannya dengan elektrokimia ya. Oke, saya kira lanjut. Ini sudah kan ya, bagaimana menentukan tetapan kesetimbangan dari reaksi berikut sudah ya. Oke, saya kira ini sudah. Kemarin sudah ya, benar ya. Nah, kita lanjut yang kaitannya dengan bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap besarnya DGL sel atau daya gerak listrik atau potensial sel ya, pengaruh konsentrasi. Oke, seperti kita ketahui, jadi kalau saya punya reaksi antara A, misal, maaf, jadi kalau saya punya reaksi dengan stokiometri adalah sebagai berikut, misalkan menghasilkan C produk, maka Q-nya saya bisa cari berdasarkan konsentrasi, ya, kira-kira seperti ya, anggap aja ini adalah konsentrasi. Oke, ini mengingatkan saja. Oke, jadi B adalah perbandingan, masuk Q ya, Q adalah perbandingan antara produk terhadap reaksi yang masih sisa gitu ya. Oke, dan sesuai dengan termodinamika di awal ya kuliah sebelumnya, bahwa delta G sama dengan delta G0 plus RT ln perbandingan konsentrasi kalau kita perhatikan di sana ya. Oke. Nah, sekarang kita tahu kemarin juga kita sudah mengenal delta G, bahwa delta G sama dengan yaitu kerja maksimum berguna yang diperoleh pada proses reversibel dan tekanan tetap. Ya, oke. Masih ingat kemarin ya? Halo, adik-adik masih ingat yang dimaksud dengan delta G? Oke, delta G itu kan sama dengan kerja maksimum berguna yang diperoleh pada proses reversibel dan tekanan tetap. Oke, salah satu kerja yang bersifat berguna atau yang bisa dimanfaatkan langsung adalah kerja listrik ya. Oke. Kemarin sudah sampai di sini kan ya? Halo? Catatan adik sudah sampai di sini kemarin kan ya? Di mana delta G sama dengan minus W max berguna. Bisa dikonfirmasi? Iya, Pak, kemarin sampai sini. Oke. Oke, nah tinggal memasukkan delta G. Kalau delta G berarti E-nya E sel. Kalau delta standar, delta G0 berarti E standar dalam keadaan standar. Maka saya bisa masukkan. Oke, saya bisa masukkan ke delta G. Nah, tadi kan ini saya masukkan ke delta G. Jadi delta G sama dengan ini. Nah, E-nya saya masukkan. Maka saya bisa ubah, perhatikan, menjadi seperti ini ya. Oke. Jadi ln Q dan sebagainya. Nah, sehingga nanti akan diperoleh persamaan nus sebagai berikut. Oke. Ini adalah persamaan terkenal yang berkaitan dengan yaitu besarnya potensial sel terhadap kaitannya dengan konsentrasi daripada larutan yang terlibat di dalam suatu proses atau reaksi. Oke.
perbandingan antara RT terhadap yaitu tetapan Faraday, N adalah jumlah mol, Q adalah perbandingan konsentrasi, oke, antara produk dengan reaksi sisa, ya. Oke. Nah, yang lainnya, nah karena di sini menggunakan suhu umumnya kalau standar suhunya 25 atau 298. Nah, ini nanti walaupun saya tidak tidak ya memberikan ini gitu ya, oke. Yang penting ingat adalah persamaan ini, kira-kira segitulah ya, oke. Ya, adik tidak banyak menghafal, saya nggak mau adik-adik menghafal. Oke. Oke, nah kalau ini sudah, nah sekarang saya punya suatu soal. Pertanyaannya sekarang, apakah reaksi berikut pada suhu 25 derajat Celcius berjalan spontan atau tidak? Oke, bila konsentrasinya besi plus 2 0,6, CD-nya 0. Oke, kalau larutan CD2 plus 0,01. Nah, apakah reaksi ini berjalan spontan ke kanan atau tidak? Bila diketahui potensial standar, oke, besi 2 menjadi besi minus 0,44 volt dan potensial standar CD plus 2 menjadi CD yaitu minus 0,4. Silahkan Dek, coba bisa kerjakan Dek. Apakah suatu reaksi berjalan spontan atau tidak? Oke, kalau ada reaksi seperti ini berarti ke kanan ya, yang ke kanan itu spontan atau tidak? Silahkan deh, saya kasih waktu kira-kira 3-4 menit.
spontan atau tidak? E-cell-nya berapa? 0,012 volt. Saya tanyakan E0 sel atau E-cell 0,012. E-cell saya negatif 0,04 Pak. Oke, E-cell standar atau E-cell saja gitu? E-cell yang awal Pak, yang oksidasi, yang reduksi dikurangin oksidasi itu Pak, E-cell. Oke, jadi belum ada pengaruh konsentrasi, ya E0 selnya berarti? Iya Pak, masih E0 sel Pak. Oke, E0 sel berapa? E0 selnya saya ketemunya negatif 0,04. 0,04. Oke, sekarang E-selnya berapa? E-selnya berapa? Beda kan E0 sel dengan E-sel? Berbeda Pak. Oke, berapa nilainya? Yuk. Tolong dong yang lainnya juga harus mengerjakan ya. 0,0 126 Pak, atau 5 gitu. Oke, 0,012 volt. 125. E-cell ya, E-cell setelah kaitannya dengan konsentrasi. Oke, coba kita cek sama-sama. Oksidasi berarti yang mengalami oksidasi adalah CD sesuai dengan reaksi yang diberikan. Oke, jadi apakah reaksi berikut berjalan spontan atau tidak? Jadi sesuai dengan yang diberikan ya, oke. Jadi CD berarti mengalami oksidasi, harus sesuai dengan reaksi. Oke, sedangkan reduksinya adalah besi 2 menjadi besi. Oke, kemudian kalau kita jumlahkan di sini, maka jumlah elektron sebelah kiri, sebelah kanan, jumlah elektron sebelah kanan yang dilepas harus sama dengan jumlah elektron yang diterima pada saat reduksi. Oke, N-nya sama dengan 2. Oke. Nah, E0 sel kita masukkan saja sesuai dengan reaksi bahwa E reduksi dikurangi E oksidasi atau E katoda dikurangi E anoda kalau berkaitan dengan rumus. Langsung saja. Jadi kalau perhatikan di sini, E besi yang mengalami reduksi adalah minus 0,44. Oke, sedangkan E0 CD plus 2 menjadi CD minus 0,4. Oke, nilainya berarti E0 sel, E0 sel di sini ya. Artinya belum berpengaruh terhadap konsentrasi 0,04. Oke. Nah, sekarang ini kan belum dilihat konsentrasinya. Oke, supaya konsentrasinya masuk, maka kita masukkan persamaan E-sel. Oke. Jadi langsung saja dihitung ya. Jadi menggunakan R-nya 8,314, suhu 298 Kelvin. Oke, seperti biasa. Jadi E-sel sama dengan E0 sel, perhatikan, minus yaitu RT dibagi NF ln. Kalau saya berikan konsentrasinya CD plus 2 dibagi dengan besi plus 2. Oke. Tinggal masukkan saja. Oke, R-nya bisa dihitung 8,314 Joule per Kelvin per mol. Suhu adalah 298 Kelvin. N-nya adalah jumlah elektron yang terlibat di dalam proses oksidasi dan reduksi. Harus sama.
F ada tetapan Faraday, ya bisa dibulatkan menjadi 9, 6, 500 coulomb per mol. Oke. Kemudian Q-nya kita masukkan adalah CD-nya 0,01 dibagi dengan besi 2 0,6. Sehingga nilainya, oke, nilainya, nah perhatikan di sini, 0,013 volt. Oke, dibulatkan lah ya. Oke. Oke. Nah, artinya apa di sini, Dek? Spontan atau tidak spontan? Reaksi yang berjalan ke kanan? Spontan, Pak. Spontan, oke ya. Jadi sesuai dengan aturan bahwa suatu proses berjalan spontan atau tidak ke kanan, yaitu bila delta G-nya kurang dari 0 atau E selnya lebih besar dari 0. Kan kira-kira itu kebalikannya ya, sesuai dengan persamaan bahwa delta G sama dengan minus N E, kaitannya dengan E sel, kan kira-kira itu ya. Jadi kalau delta G-nya negatif, suatu reaksi proses spontan, maka E selnya harus positif. Oke. Nah, kebetulan di sini E selnya positif, berarti dia adalah reaksi di atas berjalan spontan. Nah, kalau kita perhatikan dari E0 standar saja tanpa melihat konsentrasi, maka jelas di sini E standarnya adalah tidak spontan karena di sini negatif sesuai dengan reaksi, oke? Itu negatif 0,04. Namun dengan adanya konsentrasi yang berbeda, maka reaksi bisa kebalikannya, oke? Yaitu reaksi bisa berjalan spontan, oke? Jadi kita sudah mengetahui kapan suatu reaksi berjalan spontan atau tidak, atau kesetimbangan tadi sudah disinggung juga kemarin. Oke, kita bisa tahu ya. Oke, tinggal adik menyelesaikan atau latihan soal seperti yang saya berikan tadi. Oke, tadi sudah banyak, hampir 2 lembar berkaitan dengan latihan-latihan soal khusus mengenai elektrokimia. Tinggal adik latihan. Oke, berjalan spontan. Oke. Sekarang saya lanjut dengan, oke, silakan kalau ada pertanyaan, Dek. Kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan dasar-dasar sel Volta. Kalau ada pertanyaan atau yang bisa yang masih ragu-ragu. Kalau tidak, saya akan lanjut. Bisa lanjut, Dek? Oke, saya lanjut ya. Sampai saat ini yang sudah hadir baru 47 mahasiswa, oke, dari 72. Oke, saya lanjut kalau gitu ya. Oke, sekarang aplikasi daripada sel Volta. Oke, aplikasi sel Volta. Contohnya adalah yaitu aki kering atau sel kering lah kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, lebih keren sesuai dengan penemunya pertama adalah sel Leclanché. Oke. Sel Leclanché. Nah, apa saja yang ada di dalam baterai tersebut? Oke. Nah, ini tentu di sini yang berperan penting adalah yaitu kaitannya dengan katoda anoda. Kemudian ada sebagai pemisah, yaitu kertas di sini. Oke. Jadi sekali lagi katodanya adalah grafit. Jadi sekali lagi katodanya adalah grafit di sini. Kemudian anodanya adalah seng. Oke. Kemudian larutannya adalah amonium klorida nanti. Kalau kita perhatikan, reaksinya adalah sebagai berikut. Jadi reaksi di anoda, perhatikan, adalah seng berarti ya. Seng akan berubah menjadi seng plus 2. Oke. Jadi melepaskan elektron, 2 elektron. Kemudian
di katoda, kalau kita perhatikan di sini, berarti karena yang berperan sebagai katoda adalah grafit, namun yang mengalami reaksi adalah Mn-nya, kan kira-kira situ ya. Oke, sekali lagi. Karena di sini katodanya grafit, oke, bisa saja mungkin elektroda yang digunakan tidak bereaksi ya. Jadi kaitannya dengan elektroda ines. Namun yang bereaksi di sini adalah Mn-nya. Oke, ada pelapis Mn di sini, perhatikan. Jadi dari Mn plus 4 berubah menjadi Mn plus 3. Yang lainnya tentu konstan, tidak berubah bilangan oksidasinya. Oke, coba perhatikan deh, bilangan oksidasi yang lain. Yang berubah di sini hanya Mn. Kalau N tetap tidak berubah. Hidrogen juga tetap tidak berubah. Oksigen juga tetap tidak berubah. Yang berubah adalah Mn. Dari plus 4 menjadi Mn plus 3. Perhatikan. Oke. Nah, kemudian dari sini baru kita reaksi lengkapnya. Oke. Reaksi lengkapnya adalah sebagai berikut. Jadi, kita jumlahkan anoda dan katoda. Maka di sini adalah kaitannya dengan larutannya Na4 plus Cl di sini. Oke. Perhatikan. Nah, berarti kalau kita lihat ini, ya muatan di sini. Ini plus ya, maaf. Di sini plus ya. Jangan sampai salah. Plus. Reaksinya. Jadi maksudnya sebelum dan setelah reaksi harus jumlah atom-atomnya harus sama. Jumlah muatan juga harus sama. Oke. Maka di sini kalau jumlah atomnya harus sama, jumlah muatan juga sama. Kalau kita cek di sini, maka muatannya sebelah kiri plus 2, sebelah kanan juga harus plus 2. Perhatikan. Oke. Nah, inilah kaitannya dengan reaksi untuk baterai kering yang dikenal lebih kerennya adalah sel Leclanché sesuai dengan penemunya. Oke. Jadi yang berubah apa? Adalah Zn sebagai anoda, kaitannya di sini, dan Mn nanti sebagai katoda. Oke, karena di sini menggunakan katoda grafit yang ines, artinya tidak bereaksi. Oke, yang bereaksi adalah Mn-nya, kira-kira begitu. Oke, dari plus 4 menjadi plus 3. Oke, itu adalah baterai kering yang pertama. Berikutnya adalah baterai merkuri. Ya, ini juga penemuan perubahan baterai. Oke, sesuai dengan masanya atau sesuai dengan waktunya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau perhatikan baterai merkuri sini, oke, ada sebagai larutannya adalah KOH di sini sebagai elektrolitnya. Kemudian anodanya adalah seng, sama persis seng. Oke. Sedangkan nanti sebagai katoda kalau kita kaitkan di sini adalah yaitu merkurinya, berarti kan ya. Oke, kalau kita perhatikan namanya baterai merkuri. Oke, anodanya perhatikan jelas seng nanti akan berubah, itu sebagai amalgam di sini ya. Oke. Jadi seng dalam bentuk amalgam. Kemudian pelarutnya adalah basa, di sini KOH. Jadi dalam suasana basa, maka nanti akan berubah menjadi seng oxide, kira-kira seperti itu. Oke, di sini akan menghasilkan 2 elektron. Kemudian di katoda, oke, di katoda yang berubah tentu adalah merkurinya di sini. Oke, yang berubah adalah merkurinya, Hg oksida berubah menjadi merkuri. Perhatikan. Nah, ini adalah reaksi reduksinya. Yang di atas adalah reaksi oksidasinya di anoda dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan, nah inilah reaksi total daripada baterai merkuri. Oke, sesuai dengan zamannya ya. Oke. Halo? Yang menghalangi kamu untuk hadir saat praktek. Mohon
kalau tidak bertanya, tolong speakernya di-mute ya. Soalnya ada interferensi dari luar. Oke, sekali lagi dalam baterai merkuri, aplikasi yang kedua kaitan dengan baterai dari ZN amalgam, oke, berubah menjadi seng oksida, kemudian merkuri oksida berubah menjadi merkuri dalam kaitannya dengan reaksi reduksinya, yaitu di katoda. Kira-kira segitulah ya. Oke, berikutnya, nah ini sel elektrokimia yang sering kita jumpai di beberapa peralatan mobil, mobil apa namanya baterai timbal ya, lead. Oke. Nah, perhatikan di sini. Biasanya kita nanti akan menggunakan timbal, apakah PB oksida ataukah PB logamnya sendiri, nanti akan berperan sebagai anoda ataupun katoda. Nanti di sini ada larutan, yaitu larutannya adalah asam sulfat yang encer tentunya ya. Oke, asam sulfat yang encer. Saya kira ini kalau adik-adik sering lihat mobil menggunakan aki, ya, aki penyimpanan adalah seperti ini. Ada positif, ada negatifnya. Kemudian nanti sering kita menambahkan air aki, ya air aki itu adalah sebenarnya larutan H2SO4 encer sebenarnya, oke. Nah, reaksinya bagaimana? Nah, ini reaksi di anoda tentu adalah PB berubah menjadi PbSO4. Jadi kita di sini kalau kita perhatikan menggunakan larutan asam sulfat menghasilkan 2 elektron itu pada saat reaksi oksidasinya. Nah, perhatikan di sini penting. Oke. Jadi reaksi ini akan melibatkan logam dan garamnya. Oke. Logam dan garamnya. Kemudian reaksi di katoda, oke, yaitu yang berperan adalah PbO2. Perhatikan, PbO2. Nanti akan bergerak menjadi PbSO4 juga di sini kalau kita perhatikan, oke. Menjadi Pb+2 lah misalkan, oke. Jadi toh juga Pb+2 nanti akan berinteraksi dengan sulfatnya menjadi PbSO4 padatan kan kira-kira seperti itu ya, oke. Nah, reaksi totalnya adalah sebagai berikut. Nah, inilah reaksi total. Jadi PbO4 menghasilkan Pb+2. Oke, saya ulang sekali lagi. Pb 0, bilangan oksidasinya. Pb+4 dan berubah menjadi Pb+2. Yang lainnya konstan, tidak berubah. Oke, reaksi ini biasanya dikenal sebagai apa deh di dalam elektrokimia? Coba Andika Prayogatama ada? Yang autoredox. Oke, reaksi yang seperti ini biasanya dikenal sebagai apa deh? Autoredox. Di dalam elektrokimia? Pb+0 berubah menjadi Pb+2. Pb+4 berubah menjadi Pb+2. Yang lainnya kan tidak berubah. Biasanya reaksi ini dikenal sebagai apa deh? Reaksi autoredox bukan, Pak? Oke, autoredox. Oke, autoredox. Jadi senyawa yang sama, jadi sekaligus mengalami 2 reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Oke, kalau kita perhatikan ini logam Pb dari +2 misalkan langsung berubah menjadi Pb dan Pb+4 misalkan. Oke, atau sebaliknya. Oke, reaksi seperti ini dalam elektrokimia dikenal sebagai autoredox. Oke, ya, tolong diingat. Nah, ini adalah jenis baterai yang sering kita kenal di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, makanya kalau misalkan H2SO4-nya kurang,
biasa kita tambahkan air aki kan. Air aki itu sebenarnya asam sulfat encer ya yang sering kita tambahkan di dalam aki tersebut. Oke. Nah, ini adalah baterai yang sekarang lagi booming. Oke, berkaitan dengan baterai ion lithium. Oke, yang banyak sekarang digunakan di dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, misalkan dalam komputer maupun dalam HP dan seterusnya. Ya. Sama dengan baterai sebelumnya, baterai LED. Nah, ini juga baterai yang bisa diisi ulang atau yang bisa di rechargeable. Oke. Nah, di sini yang berperan sebagai anoda adalah logam daripada Li-nya. Oke. Nah, di sini nanti ada pelarutnya. Jadi pelarutnya nanti bisa cairan, bisa juga padatan. Oke. Nah, biasanya kalau padatan sering digunakan polimer nanti. Oke. Makanya ada istilah baterai ion lithium padatan atau baterai ion lithium polimer. Oke. Kita sudah mengenal sekarang baterai lithium berupa padatan, bukan lagi berupa cairan atau berupa larutan. Oke, sekali lagi di dalam hal ini Li ini bisa bergerak bebas. Oke, dari Li berubah menjadi Li plus menuju ke TiS2 sebagai katoda. Oke, pada saat nanti berperan sebagai sel polta. Kalau sel polta kan dari anoda menghasilkan elektron, kemudian keluar ion plus yang menuju ke katoda. Nah, kemudian elektron yang mengalir di luar ini nanti akan menghasilkan arus listrik kan kira-kira gitu ya. Oke. Nanti kalau baterainya ini habis energi yang disimpan, kita balik lagi yaitu dengan cara memberikan energi dari luar. Artinya apa? Memaksakan elektron bergerak dari tadi yang ke kanan sekarang dipaksakan ke kiri menuju ke anoda. Oke? Perhatikan dipaksakan. Maka nanti di sini akan terjadi reaksi reduksi nanti kebalikannya, maka ion lithium di sini akan bergerak kebalikannya. Oke. Nah, reaksi totalnya adalah sebagai berikut. Oke. Nah, ini adalah reaksi di anoda, perhatikan. Sedangkan ini adalah reaksi di katodanya sendiri. Sekali lagi kalau ini sel polta ya. Oke. Kalau kita anggap sebagai sel polta. Oke, jadi gambar bagan sederhananya seperti ini, tapi bentuknya bisa bermacam-macam ya, sesuai dengan yang diperlukan. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi, ada anoda, biasanya kita gunakan logam lithium, sedangkan katoda biasanya merupakan campuran beberapa logam, misalkan sini sebagai alloy. Oke, nanti ion lithium bergerak menuju ke katoda pada saat sel polta atau saat penggunaan, kemudian elektron mengalir keluar sehingga akan menghasilkan arus listrik. Nah, perhatikan di sini lithium di dalam kaitannya dengan elektrolit di sini bisa elektrolit dalam bentuk cairan, biasanya kita menggunakan pelarut organik, atau juga menggunakan elektrolit padatan berupa polimer, oke, seperti kertas lah kira-kira segitulah ya. Oke, jadi lithium nanti akan bergerak bebas apakah dalam elektrolit padatan atau dalam elektrolit berupa pelarut yaitu cairan, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini juga sama, oke, namun sudah bisa disimpan lebih lanjut dengan apa yang kenal sebagai sel bahan bakar. Oke, sekali lagi sel bahan bakar. Nah, perhatikan di sini. Beda sedikit dengan baterai. Kalau baterai tadi hanya berfungsi untuk menyimpan energi, oke, tetapi tidak bisa mengenerate atau menghasilkan energi, tapi hanya bisa menyimpan saja, itu baterai. Nah, kalau yang dikenal sebagai sel bahan bakar adalah sel yang bisa mengenerate atau membuat atau menghasilkan energi. Oke. Tentu di sini menggunakan bahan bakar.
Nah, apa saja bahan bakarnya? Nah, bisa berbagai macam jenis bahan bakar. Oke. Nah, ini prinsip kerjanya. Contohnya menggunakan bahan bakar gas hidrogen. Oke. Nah, kalau misalkan bahan gas hidrogen ini masuk di anoda, nah di sini nanti ada katalis yang nanti bisa mengubah dari H2, gas H2 menjadi H+. Oke, misalkan dari H2 menjadi H+, misalkan. Sehingga nanti ada elektron yang mengalir. Oke, jadi bisa saja di sini H2 kemudian berubah menjadi 2H+, kira-kira itu menghasilkan 2 elektron. Nah, elektron ini mengalir keluar. Tentu di sini menggunakan katalis. Oke, di katoda di anoda menggunakan katalis. Nah, elektron di sini akan mengalir menuju ke katoda. Nah, di sini nanti ada oksigen yang masuk. Dengan adanya oksigen yang masuk, maka bisa bereaksi dengan H+, menghasilkanlah yaitu H2O sebagai hasil samping. Oke, bisa saja menghasilkan H2O sebagai hasil samping. Nah, perhatikan di sini penting, selama H2 ini mengalir atau masih ada, selama itu sel bahan bakar akan berfungsi atau hidup. Namun setelah bahan bakarnya habis, ya jelas sel ini tidak bisa bekerja lagi, kan kira-kira itu ya. Oke, kalau tambahkan gas hidrogen lagi, ya bekerja lagi dan seterusnya. Oke, nah di sini bisa nanti berupa larutan, sama seperti tadi, bisa larutan cair maksudnya, bisa juga nanti berupa elektrolit padatan, misalkan polimer misalkan. Oke, saya ulang sekali lagi. Penghubung antara anoda dan katoda bisa saja nanti akan berupa larutan, di mana tempat bergeraknya ion H+ di sini, oke, menuju ke katoda menghasilkan air. Nanti atau bisa juga berupa larutan atau elektrolit padatan, bisa saja nanti berupa polimer. Oke. Nah, prinsip kerjanya hampir mirip dengan yang baterai sebelumnya, yaitu baterai lithium. Bedanya, sekali lagi bedanya, kalau baterai hanya berperan sebagai menyimpan energi saja, oke, seperti tadi bisa di-rechargeable dan sebagainya. Namun kalau fuel cell atau sel bahan bakar, dia hanya berfungsi untuk menghasilkan energi sekaligus dialirkan, oke, dan sekaligus digunakan, kira-kira seperti itulah. Oke. Nah, ini reaksinya, bisa saja reaksinya seperti ini, oke, itu dengan H+ yang dihasilkan, menghasilkan nanti elektron, kira-kira seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ada oksigen masuk, kemudian menerima elektron, menghasilkan OH- dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, reaksi totalnya adalah yaitu tinggal mengubah, perhatikan, yaitu H2 dan O2 menghasilkan air, kira-kira segitulah ya. Oke. Jadi sekali lagi, reaksi totalnya H2 dari sebagai bahan bakar, kemudian oksigen sebagai pembakarnya. Oke. Jadi di anoda terjadi reaksi perubahan H2 menjadi H+ tentunya bisa boleh saja, atau sebaliknya dengan OH- dari KOH boleh saja. Kemudian O2 nanti akan berinteraksi dengan H+, yang dihasilkan dari oksidasi H2 sehingga menghasilkanlah air. Nah, reaksi totalnya adalah seperti ini, kira-kira seperti itulah. Oke, bisa dalam suasana asam, bisa juga dalam suasana basah. Toh juga basahnya di sini saling dihapuskan ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, ini adalah fuel cell dengan bahan bakar gas hidrogen. Oke. Berikutnya adalah fuel cell juga, tetapi bahan bakarnya berupa material, apakah itu alkohol, apakah itu asam cuka yang dihasilkan dari bakteri. Oke. Ya, ini adalah proses fermentasi
atau proses yaitu perubahan dari substrat menghasilkan asam asetat misalkan. Oke. Nah, nanti dari asam asetatnya ini akan berubah dibuat menghasilkan H+ kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian ada elektron mengalir. Kemudian H+ di sini akan bereaksi dengan O2 yang dihasilkan di sini. Sehingga terjadilah reaksi yaitu antara H+ dengan O2 menghasilkanlah air, kira-kira segitulah. Oke. Reaksinya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada reaksi yang berkaitan dengan CO2. Ya, bisa saja mungkin bahan hasil sampingnya bisa CO2 dan air, kira-kira seperti itulah. Karena di sini kan menggunakan karbon ya. Seperti misalkan asam asetat atau misalkan metanol misalkan. Tentu ada karbon dioksida yang dihasilkan di dalam proses sel bahan bakar ini sebagai hasil samping di samping H2O, kira-kira seperti itu. Oke, bisa ngikutin deh sampai di sini? Yaitu aplikasi daripada sel elektrokimia berupa baterai dan sel bahan bakar atau fuel cell. Bisa ngikutin sampai di sini deh? Halo? Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah aplikasi berikutnya dalam kaitannya dengan elektrokimia, yaitu apa yang dikenal sebagai proses katodik. Itu bagaimana menjaga misalkan suatu logam agar tidak mengalami proses oksidasi. Misalkan kita buat pagar dari besi misalkan, atau dari peralatan besi. Nah, biasanya besi mudah mengalami oksidasi menghasilkan besi oksida atau dikenal sebagai karat besi. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menjaga supaya besi tersebut tidak mudah mengalami oksidasi? Nah, seperti biasa bahwa besi kalau kena oksigen, kena air, dia akan mudah mengalami proses oksidasi, sudah pasti. Bisa saja menghasilkan besi +2, bisa juga menghasilkan besi +3. Nah, kalau nanti ada oksigen dari udara, maka bisa berubah menjadi besi oksida atau besi 2O3 yang dikenal nanti karat besi, kan kira-kira itu ya. Yaitu pengkaratan atau korosi lah, kira-kira prosesnya dikenal sebagai korosi. Atau pengkaratan besi boleh juga. Nah, sekarang bagaimana menghambat supaya proses oksidasi besi ini menjadi lambat atau tidak mengalami oksidasi? Nah, kita gunakan pelapis atau dihubungkan dengan material atau logam yang lebih mudah mengalami reaksi oksidasi. Saya ulang sekali lagi. Untuk menghambat proses oksidasi besi menjadi besi 2 atau besi 3, maka bisa didekatkan dengan logam yang lebih mudah mengalami oksidasi. Misalkan magnesium misalkan. Magnesium biasanya lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan dengan besi. Nah, kalau misalkan nanti magnesium ini besi didekatkan dengan magnesium, nah ini anggap aja magnesium, nempel misalkan sedikit, maka apa yang terjadi? Maka magnesium nanti akan mengalami proses oksidasi. Tentu kalau ada zat yang mengalami oksidasi, harus ada zat yang mengalami proses reduksi.
Nah, namun karena besi sudah bilangan oksidasi 0, kan nggak mungkin nanti akan mengalami proses reduksi lebih lanjut, kan kira-kira paling tidak, besi yang tadinya besi dengan bilangan oksidasi 0, besi murni, maka otomatis dia tidak akan mengalami proses oksidasi karena lebih dulu Mg-nya mengalami oksidasi, kan kira-kira situ ya. Nah, proses penghambatan korosi melalui dengan menggunakan logam yang lebih mudah mengalami oksidasi. Nah, itu yang dikenal sebagai proses katodik. Nah, ini sebagai contoh, Jadi dikenal sebagai proteksi katodik. Nah, ini adalah besi, misalkan tong, penyimpanan air atau apalah namanya. Nah, biasanya ini kan lebih mudah mengalami oksidasi. Maksudnya lebih mudah, besi mudah mengalami oksidasi. Nah, sekarang kalau didekatkan dengan logam yang lebih mudah mengalami oksidasi, apa yang terjadi sebagai Mg misalkan contohnya? Maka Mg akan mengalami oksidasi di sini, menghasilkan elektron. Maka, apakah besi mengalami reduksi? Kan kalau besi murni ya udah bilangan oksidasi 0, nggak mungkin lagi kan? Artinya apa? Selama ada Mg yang mudah mengalami oksidasi, selama itu besinya terproteksi sehingga tidak mengalami reaksi oksidasi. Nah, proses itulah yang dikenal sebagai proteksi katodik, kira-kira seperti itu. Nah, ini reaksinya. Jadi yang mengalami oksidasi adalah besi Mg menjadi Mg plus 2. Kemudian yang mengalami reduksi ya jelas, ya tentu adalah oksigennya di sini. Nanti akan menghasilkan O2 menjadi O minus, yaitu contohnya adalah H2O misalkan. Maka ini digabung, ya inilah mengalami reaksi, sedangkan besinya bisa terproteksi. Nah cara ini yang dikenal sebagai proteksi katodik. Bisa mengikuti apa yang maksud dengan proteksi katodik? Pertanyaan saya, bagaimana mengetahui suatu logam bisa berperan untuk memproteksi suatu logam melalui proteksi katodik? Coba, Dani Putra ada? Hadir, Pak. Bagaimana mengetahui suatu logam bisa digunakan untuk memproteksi suatu logam lain dengan cara proteksi katodik? Itu pertanyaan saya. Saya jawab, Dek. Dari nilai itunya bukan, Pak? Enolsel reaksi itu, Pak. Enolsel reduksi maksudnya, Pak. Dari apa? Enolsel reduksi. Dari apa, Dek? Coba jelas, agak lebih jelas dikit suaranya. Mungkin saya ngerti maksudnya, tapi coba lebih jelas lagi. Mungkin dari nilai Enolsel reduksinya itu, Pak. Dilihat dari potensial reduksi daripada logam yang bersangkutan. Kalau logam tersebut lebih mudah mengalami oksidasi, nah itulah yang digunakan sebagai bahan untuk memproteksi dengan cara proteksi katodik ya. Itu jelas, itu dengan cara melihat nilai potensial reduksinya yang ada di tabel kan ya. Saya kira udah bisa lah ya. Yang penting logam yang digunakan adalah lebih mudah sedikit saja mengalami proses oksidasi dibandingkan dengan logam yang diproteksi, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa.
Berikutnya. Nah, sekarang saya lanjut dengan elektrolisis. Oke. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya lanjut ke elektrolisis? Pak, saya izin bertanya, Pak. Kan Ya. tadi Silakan. untuk mencegah korosi itu kan bisa lewat proteksi katodik, Pak. Ya. Yang bisa lewat proteksi katodik itu cuman besi Fe doang atau maksudnya kayak besi aluminium bisa? Semua logam bisa deh. Oh, oke. Tadi kan sudah dikasih tahu kan, semua logam bisa diproteksi melalui cara proteksi katodik. Tentu dengan bahan apa? Yaitu bahan yang lebih mudah mengalami proses oksidasi. Oke, tadi sudah ditanyakan. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan cara melihat potensial reduksinya, kan? Oke, Dek. Bukan hanya besi saja ya, semua logam bisa diproteksi melalui proses proteksi katodik, tentu dengan menggunakan bahan yang lebih mudah mengalami proses oksidasi. Kira-kira seperti itu. Tapi Pak, saya izin bertanya Pak, kalau misal bisa ngikutin deh. Halo Pak. Oke, saya lanjut dengan elektrolisis. Oke, ini apa ada tulisannya? Oke. Kita dulu ya. Ada tulisan, saya dulu ininya. Nggak bisa dihapus kali ya. Udah direkam. Bentar. Oke, nggak bisa dihapus. Bentar, saya coba hapus dulu ya. Sip. Oke. Oke, udah kelihatan lagi deh slide-nya. Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita lanjut dengan proses elektrolisis. Oke. Nah, prinsip kerja elektrolisis ya kebalikan daripada sel Volta atau sel galvanik. Ya, oke. Jadi kita ingat bahwa di dalam proses sel elektrolisis, tadinya proses tersebut tidak spontan. Namun, dengan cara memberikan energi listrik dari luar, maka reaksi kimia baru terjadi. Oke. Tentu nanti di katoda nanti akan bermuatan negatif, sedangkan di anoda nanti cenderung akan bermuatan positif ya, karena kita memberikan energi dari luar. Oke, dipaksakan elektronnya mengalir ke berlawanan dibandingkan dengan sel Volta atau sel galvanik. Saya kira itu sudah diterangin di depan ya, bagaimana prinsip kerja atau perbedaan antara sel elektrolisis dengan sel Volta. Nah, yang penting bahwa di dalam proses elektrolisis kita memberikan energi listrik dari luar, baru terjadi proses reaksi kimia. Oke, otomatis proses ini bukan reaksi spontan. Oke, non spontan, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah,
sebagai contoh, nah ini langsung saja. Oke. Kalau saya punya lelehan NaCl, lelehan NaCl, apa itu leleh? Artinya tidak ada pelarut ya, oke? Yaitu cairan daripada NaCl, lelehannya. Nah, apa yang bisa terjadi reaksi? Oke. Nah, saya punya lelehan cairan, oke, cairan NaCl, oke, pokoknya dilelehkan. Nah, apa yang terjadi kalau saya lakukan pemisahan? Oke, bisa dilakukan pemisahan dengan cara memberikan energi dari luar. Oke, apakah nanti ini kan ini ion kan ya, apakah berubah menjadi Na+, maksudnya berubah menjadi Na, atau Cl-nya berubah menjadi Cl2, kan kira-kira situ ya. Jadi reduksinya apakah Na+ menjadi Na, dan oksidasinya Cl negatif menjadi Cl2. Oke, kaitannya dengan proses oksidasi, kan kira-kira situ ya. Nah, ini saya ulang sekali lagi. Kalau saya punya lelehan NaCl, apakah mungkin nggak saya memisahkan NaCl ini mendapatkan Na-nya murni dan Cl2-nya? Kira-kira bagaimana, Dek? Jawabnya, ya mungkin saja, tetapi kan kita harus memberikan energi yang cukup besar ya. Kenapa? Karena yang berubah nanti, tadi kan natrium umumnya kan mudah mengalami reaksi oksidasi. Oke, jadi seharusnya Na menjadi Na+. Nah, sekarang kita ingin mengubah Na+ menjadi Na, itu kan agak sulit. Makanya kita harus memberikan energi yang cukup besar supaya elektron itu bisa ditangkap oleh natrium sehingga menjadilah natrium murni, kan kira-kira seperti itu ya. Oke, boleh saja, bisa saja, tetapi energinya cukup besar, kira-kira seperti itulah. Oke, bisa ngikutin deh. Sekali lagi, cairan atau lelehan NaCl. Nah, sekarang bagaimana kalau larutan? Sekarang larutan. Kayak larutan NaCl pekat misalkan ya, anggap aja pekat lah ya. Oke, jadi konsentrasinya tinggi. Oke, jadi ada ini, ada Cl ini, ada H2O, benar ya? Kalau larutan NaCl pekat, berarti konsentrasi NaCl-nya itu sangat tinggi. Airnya berarti sedikit. Kira-kira yang mana mengalami proses elektrolisis, Dek? Ada Aulia Pajar Ramadan? Ada, Pak. Oke, bagaimana? Bisa jawab? Cl dengan air, Pak. Cl dengan air, Cl negatif dengan air. Kenapa? Maksudnya kalau di katoda apa yang bereaksi? Apa yang berubah? Na+ atau airnya? Kalau di katoda atau reaksi reduksinya? Kan ada dua kemungkinan kan ya, Na+ atau air yang mengalami proses reduksi, kan kira-kira seperti itu. Di katodanya air, Pak. Air, oke. Pertanyaannya sekarang, kenapa air?
Dilihat dari N0-nya, Pak. Tidak jadi N0-nya maksudnya apa ya? Karena potensial reduksi dari Na plus, gitu dong, ya. Itu sangat besar negatifnya, benar ya? Ya, Pak. Dibandingkan dengan air. Ya jelas natrium itu nggak mungkin atau susah mengalami proses natrium plus maksudnya sukar mengalami proses reduksi menjadi natrium kan ya. Biasanya diperlukan energi yang cukup besar. Oke. Nah, jadi yang mengalami proses reduksi tentu airnya. Oke, kalau air apa berubah deh apa menjadi apa? Perhatikan. Kalau air mengalami reduksi, oke, berubah menjadi apa deh? H2 plus 2OH minus, Pak. H2 tambah 2OH minus. Oke, OH minus, oke, plus H2. H2. Oke, ya. Jadi elektronnya ini ada 2 elektron ya. Oke. Oke. 2H2O akan mengalami proses reduksi menghasilkan nanti H2 dan 2OH minus. Oke. Nah, sekarang coba sekarang Hanif Raihan Hakim ada? Oke, Hanif. Oh, tes. Kedengeran nggak, Pak? Oke, kedengaran. Nah, terus yang mengalami reaksi di anoda apa, Dek? Dalam sel elektrolisis larutan NaCl pekat. Cl bukan, Pak? Oke, Cl. Karena perbandingan daripada potensial reduksi untuk Cl negatif nanti hampir-hampir sama ya. Nah, karena konsentrasinya pekat, berarti banyak ada Cl dibandingkan H2O, maka yang mengalami proses oksidasi nanti cenderung lebih banyak adalah Cl negatif ya. Oke, reaksinya nanti adalah negatif dan menghasilkan Cl2. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau sekarang larutan encer. Oke, larutan encer. Coba saya Muhammad Dihya Dailami ada? Hadir, Pak. Oke. Apa yang mengalami proses di katoda dan apa yang mengalami proses di anoda kalau larutan NaCl encer? Oke deh. Muhammad Dihya Dailami, apa yang mengalami proses di katoda dan di anoda kalau larutan NaCl encer di elektrolisis? Yuk. Ini tolong diperhatikan ya. Oke. Coba saya ganti, oke, biar nggak habis waktunya. Putri Rinda Anggraini ada? Iya, Pak. Oke.
Kalau larutan NaCl encer dihidrolisis, kira-kira yang mengalami proses di katoda apa dan di anoda apa? Larutan apa, Bu? Maaf, Na. Halo, Pak. Ya, Maaf, Pak, tadi larutan apa? tolong Pak. Saya kan ini ya ada slide segala dan sebagainya kan bisa kelihatan kan? Iya, Pak. Maaf, Pak. Sepertinya reduksi Na dan Cl oksidasi, Pak. Saya ulang sekali lagi pertanyaannya. Kalau larutan NaCl encer dihidrolisis, apa yang mengalami proses di katoda dan apa yang mengalami proses di anoda? Oke, saya ulang lagi pertanyaan sebelumnya kalau gitu. Kalau lelehan NaCl, kalau dihidrolisis, apa yang terjadi di katoda dan di anoda? Putri Rinda Anggreni? Di katoda itu H2O dan di anoda itu Cl-, Pak. Salah sekali. Lelehan NaCl. Ini sudah dijawab sama temennya pertama kan ya yang sebelumnya. Lelehan NaCl. Kalau dihidrolisis, apa yang terjadi di katoda? Di katoda itu Na plus dan di anoda Cl-. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya. Apa yang terjadi kalau larutan encer NaCl dihidrolisis? Di reduksinya itu H2O dan oksidasi atau anodanya itu Cl-, Pak. Saya bilang ini larutan encer. Oke, kalau larutan dengan konsentrasi pekat, tadi sudah dijawab. Kalau pekat bagaimana yang mengalami di katoda dan anoda, Dek? Kalau larutannya pekat? Larutannya pekat, yang direduksi itu Na plus dan yang oksidasi Cl-. Salah lagi kan? Ya. Oke, saya ulang sekali lagi ya, tolong perhatikan. Coba Robi Pratama Stefan ya. Ada. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya. Kalau larutan NaCl pekat dihidrolisis, apa yang terjadi di katoda dan anoda? Di elektrolisis kan, Pak? Bukan dihidrolisis, Pak. Iya, di elektrolisis ya, Mas. Iya, Pak. Kalau NaCl pekat, yang di katodanya air, Pak. Yang di anodanya Cl-. Cl-. Oke. Sekarang kalau larutan NaCl encer, apa yang terjadi di katoda dan anoda, D?
Apiatus Solehkah ada? Hadir, Pak. Oke. Kalau asam sulfat, larutan asam sulfat dielektrolisis, oke, apa reaksinya di katoda dan anoda? Yang di katoda itu 2H plus 2 menghasilkan H2, terus yang di anoda 2H2O menghasilkan 4H plus O2 plus 4 Oke, ya, jadi adik sudah hafal benar ya, artinya mudah ingat lah kira-kira situ ya. Oke, semua kalau H2 ini berarti ada 2H plus, ada SO4 minus 2, kemudian kan ada air, kan kira-kira situ ya. Maka yang mengalami proses di katoda berarti adalah H plusnya, menghasilkan nanti H2, sedangkan di anoda pasti adalah H2O-nya, itu di anoda sesuai dengan reaksi di bawah tadi, menghasilkan O2 dan 4H+, kira-kira situ. Oke, ini hanya mengingatkan saja. Saya lanjut. Nah, ini persis sama. Jadi bagaimana kalau asam sulfat dihidrolisis? Nah, sekarang kita kaitkan dengan Nah, sekarang kalau saya punya misalkan CaCl2, anggap aja lelehan, sesuai dengan reaksi, sesuai dengan anggap aja ini sederhana ya, lelehan kalsium klorida. Coba Naufal Dwi Surya. Ada? Naufal Dwi Surya. Oke. Apa artinya kalau lelehan CaCl2 di mana reaksi yang terjadi di katoda adalah Ca plus 2, 2 elektron menghasilkan kalsium. Nah, supaya terjadi atau memurnikan kalsium plus 2 menjadi kalsium, berapa mol elektron yang diperlukan, Dek? Bagaimana kaitannya dengan stokiometri ini? Halo? Apa artinya persamaan itu? Halo, Nopal? Dwi Surya, cepat dong. Masih kurang tahu nih. Coba berikutnya. Sultan Raihan Falah ada? Sultan Hadir, Pak. Raihan Falah, oke. Bisa jelaskan maksud ini berkaitan dengan elektrolisis, Dek? Ca plus 2, diperlukan 2 elektron menghasilkan Ca. Ion Ca2 plus tereduksi, tereduksi, Pak. Dan apa? 2 ion Cl-
sekitar 2 kali 96500 kolom, benar ya? Oke. Jadi diperlukan nanti segini kolom. Nah, artinya 1 Faraday sama dengan 96500 kolom per mol elektron. Perhatikan, per mol elektron ya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan 1 Faraday adalah 96500 kolom per mol elektron. Oke. Nah, sekarang harus, nah ini kaitannya dengan muatan dengan arus. Perhatikan deh, ya jangan sampai salah. Oke. Jadi muatan sama dengan arus dikali dengan waktu dalam satuan second. Perhatikan. Oke, muatan kita udah tahu kaitannya dengan Faraday, di mana muatan nanti kaitannya arus dengan waktu. Oke. Nah, tadi sudah disinggung bahwa 1 mol elektron sama dengan 96500 kolom. Jadi ini sama dengan 1 Faraday. Oke. Nah, sekarang baru contoh soal sini ya. Oke, berapa kalsium yang dapat dihasilkan, kalsium murni yang dapat dihasilkan dari sel elektrolisis lelehan kalsium Cl2 jika arusnya 0,452 ampere dilewatkan melalui sel selama 1,5 jam. Silakan deh, saya kasih waktu kira-kira 3 menit. Oke, tambahkan lagi. Dan berapa volume Cl2 yang dihasilkan pada 1 atmosfer 25 derajat Celcius. Oke, ditambahkan lagi pertanyaannya. Dan berapa volume Cl2 yang dihasilkan pada kondisi 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius. Coba deh buat deh. Sampai detik ini 1 jam 30 menit sudah berkurang lagi 37 mahasiswa yang hadir. Oke, berapa kalsium murni yang dihasilkan? Dan berapa volume Cl2 yang dihasilkan pada 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius? Jika lelehan CaCl2 dielektrolisis dengan menggunakan 0,452 ampere selama 1,5 jam. Siapa yang sudah bisa, Dek? Pak, Ya.
mendapatkan Ca murni, 1 mol Ca murni diperlukan. Boleh ralat? Oke, silakan Larat. Berapa? Saya lupa kali ampernya Pak. Kalau anunya Pak, kalsium itu 0,5 apa gram? gram ya Pak. 0,5 gram kalsium, oke. Kalau volumenya Cl2 Volumenya 0,3 liter. Iya Pak. Lupa, sorry. Oke, coba kita cek sama-sama ya. Oke, nah sesuai dengan reaksi, perhatikan di sini. 1 mol kalsium diperlukan 2 Faraday. Oke, nah yang kita tahu arusnya segini dan waktunya segini, itu berapa kolom? Oke, kita tahu 2 Faraday sama dengan 2 kali 96500 kolom. Nah, kalau arusnya segini, waktunya segini, itu berapa kolom? Kan kira-kira situ. Oke, coba kita cek. Jadi sesuai dengan reaksi ya, perhatikan. Ini penting. Menghasilkan 1 mol kalsium. Oke, maka perhatikan di sini. Arusnya, nah perhatikan 1 mol ini nanti berkaitan dengan arusnya segini, nanti waktunya berapa. Nah, kalikan waktu dulu. Oke. Jadi kalikan waktu. Nanti hasilnya, perhatikan molnya kita tahu sebesar, nah kita hapus. Nah ini langsung saja nanti tinggal stoichiometri saja ya. Oke, benar nggak? Nanti kita cek lagi nanti. Oke, perhatikan 0,126 mol kalsium. Oke, sekarang berapa gram? Tinggal dikalikan dengan berapa, 40 ya? Oke, kalikan 40, oke, 0,5 gram. Oke, saya kira sudah benar ya. Yang penting konsepnya ini penting ini. Oke, dari konsep ini ada berapa mol elektron yang dihasilkan melalui ini, kan kira-kira seperti itu. Kalau mol elektronnya tahu, maka kita tahu mol kalsium. Kalau mol kalsium tahu, kita bisa mencari massa kalsium. Oke. Nah, sekarang sama juga. Oke, 1 mol Cl2 diperlukan berapa? 2 Faraday. Benar ya, sesuai dengan reaksi ini. Halo? 1 mol Cl2 diperlukan 2 Faraday. Nah, sekarang ada berapa Faraday yang dihasilkan dari 0,45 ampere 1,5 hour? Kalau Faraday-nya tahu, saya bisa cari mol Cl2. Kalau molnya tahu, tinggal mencari volume sama dengan apa? N/RT dibagi tekanan. Oke, molnya tahu, suhunya tahu 298, tekanannya 1 atmosfer, R-nya tetapan gas 0,082 liter per liter, apa namanya? R itu atmosfer liter dibagi kolom, dibagi Kelvin dan mol, maka saya tahu volumenya. Benar kan, Dek? Halo? 0,31. Oke, tinggal ini ya, perkalian ini saja. Kalau molnya Cl-nya 2 tahu, tinggal dikalikan dengan R-nya dikali dengan suhu dalam Kelvin dibagi tekanan dalam atmosfer. Oke, di mana R-nya menggunakan berapa deh R-nya? Berapa R-nya? Oke, liter atmosfer per Kelvin per mol ya. 0,02 liter atmosfer per Kelvin per mol. Oke, bisa ngikutin deh ya sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, nanti kita ketemu nanti hari Jumat ya. Jadi banyak berkaitan nanti latihan soal ya. Saya kira bahannya sudah praktis mendekati habis. Tinggal beberapa aplikasi ya. Nah, tinggal banyak latihan sehingga
pertama. Oke, karena di kelas kita, kelas K04, nilainya paling kecil di antara berapa kelas yang ada ya. Oke, khusus untuk FTMD. Oke, kelasnya paling kecil nilainya. Masa paling kecil, malu-maluin aja ya. Oke, kita ketemu nanti hari Jumat pagi seperti biasa. Nanti akan banyak latihan soal. Nanti akan saya sekalian absensi. Jadi adik-adik mohon disiapkan. Harus hadir. Oke, kalau enggak saya nanti akan coret lagi absensi Anda. Oke, sekali lagi tetap jaga kesehatan ya, sesuai dengan protokol kalau pergi kemana-mana agar kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat sore dek semua.